Selamat sore Tribuners, isu Dorce Gamalama bangkrut dibantah kerabat. Ira Safira, sahabat dekat Dorce Gamalama, menepis isu tak sedap yang menyebut artis senior itu mengalami masalah ekonomi alias bangkrut. Isu bangkrut tersebut mengemuka setelah Dorce melalui video terang-terangan meminta bantuan ke sejumlah pihak termasuk pejabat untuk pengobatannya. Berikut laporan langsung dari reporter Tribun Style pada 19 Januari 2022 pukul 12:35 waktu Indonesia Barat. Ini kecil tapi lincah nih. Emang. Mana aja nyampe. Oke, Bu, mungkin update sedikit kondisi Bunda Dorce. Kemarin kan sempat viral juga kan untuk videonya sendiri gimana? Oh, sudah lihat ya videonya? Oke. Untuk keadaan beliau sekarang ini sebetulnya sudah lebih baik, sudah bisa merespon, sudah bisa ngobrol, sudah bisa ketemu sama teman-teman walaupun step by step cuma 2, 3, 4 orang, nggak bisa lebih segitu karena Bunda juga tidak bisa lebih banyak orang lihat orang tuh kayak bingung gitu loh. Tapi lebih baik, cuma yang dikeluhkan itu adalah kaki saja, yang sebelah kanan. Kalau kiri masih bisa ngangkat, yang kanan nggak bisa ngangkat karena itu pengaruh dari diabetesnya tadi itu. Dan sekarang ini masih tetap terapi, berobat jalan, masih kontrol ke rumah sakit gitu loh. Dan sekarang ini beliau juga lagi masih berobat gitu loh. Nah, untuk masalah tadi kalian bilang video itu betul, tapi ya mungkin Ibu Ira yang bisa menjelaskan. Itu video yang mana sih ini? Gak pada nonton video ya? Update-nya update Bunda aja, kesehatan Bunda yang seperti tadi Mbak Eti ngomong bahwa progresnya udah lebih baik dari yang dulu, walaupun sekarang ini masih dalam tahap recovery, pemulihan, karena dia tuh yang seperti waktu itu saya pernah bilang bahwa beliau itu dapat demensia Alzheimer. Jadi itu kan recovery-nya lama. Jadi daya ingatnya kadang on, kadang off. Tapi kalau kita ingetin lama, dia akan dia akan kenal. Bukan dia sama sekali nggak mengenal orang, kenal. Semua dia kenal. Terus sekarang seperti Mbak Eti bilang, keluhannya ada di kaki sebelah kanan, makanya beliau itu tidak bisa jalan. Jadi duduk bisa, tapi didorong pakai kursi roda kalau mau jalan. Kalau butuh ban. Terus masalah video ya, video itu gini, beliau itu seperti ke orang tuanya ya, kalau ke Bapak Jokowi atau ke Ibu Mega, itu beliau tuh seperti anak yang minta ke orang tua, gitu aja sebenarnya. Manja-manja gimana gitu, karena dia kan pernah menghibur di istana, zamannya Ibu Mega, zamannya Pak Jokowi sekarang, dan dia pernah menghibur di istana, jadi merasa gue ini anak loh, Pak, ini gue lagi sakit gitu, Bapak harus tahu dong gue sakit nih gitu. Sebetulnya cuma gitu aja. Lebih dalamnya apa maksud beliau nggak tahu, tapi kalau dari pandangan mata kita hanya di situ aja, kolokan aja dia tuh ke orang tuanya gitu aja. Terus kalau ke artis-artis biasalah, kalau artis-artisnya muda dianggap anak, kalau yang lebih senior dianggap kakak gitu aja. Jadi kolokan gitu, gimana sih kalau orang sakit tuh kolokan. Terus kadang-kadang dia karena kena keganggu sarafnya ya, jadi dia bentar dia ingat si ini, terus dia bikin video. Dia ingat si ini, dia bikin video. Gitu aja, sebetulnya kita nanggapinnya secara positif aja. Bun, tapi pas itu berarti kami minta bantuan gitu Ibu, maksudnya ke Pak Jokowi atau Bu Mega, Ibu Dorce. Ya, kalau Pak Jokowi udah bantu, udah Pak Jokowi udah. Kalau Bu Mega mungkin lagi repot ya. Beliau juga tahu lah keadaan kondisi sekarang, mungkin Bu Meganya lagi sibuk dengan kegiatan sendiri-sendiri ya masing-masing. Jadi ya cuma anak merengek ke orang tua aja, gitu aja. Bantuan seperti apa kalau boleh tahu? Kalau Pak Jokowi bantu dana, terus dari Pak Erick Thohir BUMN bantu recovery dia sampai sehat, sampai sembuh di rumah sakit Pertamina.
Dari teman-teman artis juga sudah Banyak. memberikan tadi kasih, mungkin sudah hampir 80% itu teman-teman artis dari seniman dangdut, pop, lawak atau pemain Musisi. sinetron atau apa tuh, Sinetron, semuanya sudah memberikan tali kasih. Sudah banyak yang peduli. Peduli aja, nggak usah dinilai dari materinya Ya. berapa, tapi Yang penting kepeduliannya. kepeduliannya kita sama beliau, mereka sama beliau ini udah sangat luar biasa. Itu aja. Bun, tapi berarti emang kondisi ekonominya juga lagi agak sulit juga ya? Kalau dibilang apa drop ekonomi sih enggak juga, orang dia masih punya rumah, masih punya apa tanah, masih banyak, masih ada banyak. Tapi yang nggak tahu lah masalah dia mau jual rumahnya kek, dia mau jual ininya itu haknya dia. Apapun yang dia mau beli mau apa itu haknya dia sebetulnya. Tapi saya sudah memberikan bahwa Mbak, kalau bisa nggak usah begini, nggak usah begitu gitu. Jadi apa yang ada itulah dianukan, saya bilang. Tapi dia ngerti sekarang, udah lebih mengerti gitu. Soalnya kamarnya juga mau dijual. Kenapa? Kamarnya mau dijual. Apanya yang dijual? Sanggar? Yayasan. Oh yayasan. Yayasan udah dijual, Udah. udah lama, jauh dia masih dia sehat. Mungkin dia dengan sadar dengan udah usia, dia mengelola yayasan itu mungkin nggak mampu atau gimana gitu. Jadi dia menyerahkan ke orang lain. Tapi emang penyakitnya ini larinya emang bikin kurus gitu ya? Bikin kurus. Karena kan dia ada diabetes, dia ada gula, terus makannya waktu sakit itu memang susah makan. Langsung 1 sendok aja susah. Jadi kondisi tubuh dia ya makin lama makin turun, Sangat bagus sekali. gitu. Saat ini gubernurnya lagi di mana? Sekarang beliau lagi di Jawa Timur, memang dia ada niat dari sebelum sakit pun sampai sekarang dia lagi juga dalam keadaan sakit. Nazar ya, apa nazar ya? Niatnya beliau itu mau ziarah ke makam Gusmik ya, yang Surabaya, di Kediri, di Jember gitu. Jadi sekarang ini beliau lagi ada di Jawa Timur. Pulangnya mungkin insya Allah kalau nggak Minggu, Senin, pokoknya dia seminggu saja. Itu pun yang nganter juga anak-anaknya semua. Diizinkan Bun keluar kota berpergian jauh di Justru tengah itu, keadaan ya justru itu. Kalau kita bertiga ini sebetulnya melarang ya, takut